Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sada BTV, senang sekali saya Ricky Amelia kembali hadir di layar kaca Sada BTV kali ini dalam obat obrolan kesehatan spesial edisi kali ini dari Rumah Sakit Gedi Medika, dan saya sudah bersama dengan tamu istimewa saya. Dia sudah ada di samping saya. Kita sapa dulu, ada Dr. Raymond, spesialis bedah. Halo dokter. Ya, selamat siang. Selamat siang, Ricky. Apa kabar dokter? Baik. Baik, nah hari ini baik, selalu baik dan harus yakin selalu baik, iya, gitu toh? harus selalu baik dan semangat ya dokter ya. Nah hari ini Sada BTV kita akan berbincang-bincang mengenal usus turun, atau mungkin yang sering disebut nih untuk masyarakat umum banyak dibilang turun berat. Ya. Nah ini boleh kita sebelum kita obrolkan lebih dalam lagi, mungkin yang paling dasar dulu dok. Ini kita mengenal dulu nih usus turun, atau mungkin sering disebut oleh masyarakat turun berok ini Ya. apa sih dok? Usus turun berok, bahasa medisnya hernia ya Ki ya. Nah, jadi memang topik ini sudah sering sekali dibawakan ya. Suatu topik yang bagus karena memang penderitanya juga di masyarakat banyak banget Ki ya. Jadi, ya usus turun berok, hernia, memang ususnya turun. Jadi usus itu turun ke luar dari rongga perutnya ya. Keluar dari rongga perut, jadi manifestasinya atau kelihatannya mungkin pembesaran dari lipat paha sampai ke kantong kemaluannya. Turunnya kenapa? Karena memang ada kelemahan di dinding perut pada dewasa ya. Pada anak-anak sama sih, pada anak-anak bisa, pada dewasa bisa. Kalau pada anak-anak memang bawaan dari lahir ya. Itu aja, jadi satu bawaan dari lahir. Kalau pada dewasa memang ada kelemahan pada dinding perutnya karena usia, ya bisa itu aja. Oke, nah penyebab lainnya mungkin dok, selain mungkin kalau untuk orang dewasa tadi ya dok ya, ada usia nih. Nah, kalau penyebab lainnya ada dikarenakan kenapa juga nih dok? Apakah karena ada aktivitas fisik atau mungkin karena apa? Ya itu tadi, kalau pada anak-anak kan memang karena bawaan lahir ya. Jadi memang bawaan lahir ada lubang di dinding perut yang tidak menutup pada waktu dia lahir, singkatnya begitu saja, sehingga ada jalan usus keluar. Tapi yang lain itu yang sering pada dewasa karena faktor pekerjaan ya, sering mengangkat beban berat ya. Yang paling jelas untuk masyarakat apa ya, kalau pernah lihat olahraga angkat besi itu, mereka kan pakai ikat pinggang besi toh. Itu adalah mencegah supaya begitu beratnya aktivitas mereka mencegah terjadinya hernia. Jadi sering pekerjaan yang mengangkat beban berat, sering mengedan terlalu berat, ya salah satu faktor menimbulkan hernia atau usus turun itu. Ya, ditambah dengan memang usia tadi, faktor dia bekerja sama, pekerjaan yang berat, dan memang sudah ada kelemahan di dinding perutnya. Nah, makanya disitulah kadang ada yang kena hernia, ada yang tidak kena hernia toh. Kalau memang semua pekerjaan berat itu menimbulkan hernia, ya semua orang pekerjaan berat kan kena hernia. Kenyataannya kan tidak. Ya itu tadi, jadi di samping pekerjaan berat dan sudah ada juga kelemahan pada dinding perut si orang tersebut. Itu aja. Nah, kalau misalkan nih dok dari gejalanya, gejala-gejala awal yang bisa kita kenali, apa tuh dok? Gejala yang paling mudah itu hampir semua baik anak-anak akan mengeluh ibunya ya, karena anak-anak belum bisa ngomong toh. Dok, ada benjolan di lipat paha, di selangkangan sampai ke kantong kemaluan. Ingat, bisa perempuan, bisa juga pada laki-laki, sama ya, yang nanti kalau tidur hilang dok. Nah, pada dewasa juga pada umumnya begitu, hampir semua bahwa keluhan pertamanya ada muncul benjolan di lipat paha mereka ya, lipat paha, kelihatan nggak ya? Bisa ya, lipat paha dan sampai ke kantong kemaluan mereka. Yang hilang ketika mereka berhenti beraktivitas atau ketika mereka tidur. Sama juga pada laki-laki dewasa dan pada perempuan dewasa. Artinya bisa laki-laki, bisa pada wanita. Itu aja. Nah itu disertai nyeri juga nggak sih dok? Atau biasanya nggak ada nyeri juga ya? Nah itu khas banget. Jadi hernia itu tidak akan pernah disertai nyeri. Selama dia masih bisa turun, bisa masuk. Nah, jadi kalau misalnya dia nyeri, kalau muncul rasa nyeri, kita harus berpikir
hernianya itu bisa masuk kembali tidak. Itu yang sering ditakutkan. Jadi begitu turun, dia tidak bisa naik kembali, terjepit. Jadi yang turun itu seperti terjepit, toh. Nah, itu yang menimbulkan rasa nyeri. Tetapi kalau umumnya dia masih pasien datang dengan kita, akan muncul dengan keluhan yang masih bisa masuk kembali ketika anak dewasa berhenti beraktivitas atau kita suruh tidur, dia akan masuk kembali. Ya. Nyerinya timbul karena sudah keadaan yang lebih lanjut, keadaan yang lebih darurat lagi. Itu aja gitu. Nah, kalau misalkan untuk faktor resikonya sendiri dok, tadi ya sudah ada mungkin pekerjaan berat Ya. dan sebagainya. Kalau misalkan aktivitas fisik lainnya dok yang mungkin tidak, apakah itu harus dilakukan berulang? Kalau pekerjaan berat kan pasti sehari-hari ya, Ya. untuk aktivitas fisik. Ya. Ada tidak mungkin aktivitas fisik yang memang dilakukan sekali bisa menyebabkan juga atau enggak sebenarnya jangka panjang? Oh, ya makanya maksudnya bahwa pekerjaan berat itu pasti menyebabkan hernia, toh? Iya. Nggak bisa seperti dia itu. memang harus jangka panjang biasanya. Ya, Oh. jangka panjang, dan itu tadi dia akan bersimultan, dinding perut lemah, usia sudah semakin tua, pekerjaan berat, sehingga begitu pekerjaan mengedan, dinding perut lemah akan menimbulkan resiko timbulnya hernia itu. Gitu. Bukan berarti bahwa semua pekerjaan, apakah semua orang bekerja berat harus kena hernia, kan tidak juga. Atau mungkin aktivitas fisik yang mungkin sekali dilakukan dok, nih olahraga baru sekali dilakukan, olahraga beratnya langsung bisa kena atau Oh jarang, enggak ya? enggak pernah seperti itu. Jadi memang biasanya jangka panjang. Jangka panjang, kemudian nanti akhirnya misalnya ada yang sering lagi ya batuk pada jangka panjang ya. Kita keluar dikit misalnya pada pasien-pasien yang menderita infeksi pada paru-paru ya, dia akan batuk ngedan terus. Tambah usia tua, sering pada usia tua misalnya akan bisa menimbulkan suatu hernia. Oke, nah ini nanti saya masih ada pertanyaan lainnya dok, tapi Ya, kita jeda silakan. dulu ya dok Oke, ya, kita oke. jeda dulu Ya, sesaat. Untuk sahabat BI TV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di obrolan kesehatan. Sahabat BI TV, kita kembali lagi di obrolan kesehatan masih bersama dengan Dr. Raymond. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya dok ya. Silakan. Dok, kalau misalkan nih sudah ada penyakit nih turun usus atau turun perut tadi, ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya juga nggak sih? Oh enggak. Jadi hernia itu apabila seseorang menderita hernia, ya hernia itu sendiri mungkin sedikit lebih mudah bagi masyarakat gimana ya. Penyakit lain bisa menimbulkan komplikasi hernia. Bisa. Misalnya tadi batuk yang lama, pada penderita tua gangguan kencing yang kalau dia buang air kecil harus mengedan, ya bisa. Tetapi hernia menimbulkan komplikasi penyakit lain tidak bisa gitu. Oke. Iya. Tapi kalau penyakit lain tadi ya dok ya, kalau Ya. batuk mungkin berkepanjangan, Ya. itu bisa. Sulit buang air kecil berkepanjangan pada usia tua, pada penderita-penderita dengan pembesaran prostat, itu bisa muncul hernianya karena tadi itu. Nah, kalau untuk penanganannya nih dok, untuk penanganan awal mungkin Ya. seperti apa dok biasanya untuk pasien-pasien yang datang dengan keluhan tadi yang sudah disebutkan? Ya, penanganan awalnya kalau hernia tadi kan satu ada kita kembali kepada penyebabnya. Ada lubang yang permanen, ada lubang pada dinding perut waktu dia lahir, ada kelemahan dinding perut. Ya, satu-satunya jalan untuk mengatasi itu, lubangnya ditutup, dinding perut yang lemah diperkuat supaya tidak lemah lagi. Bagaimana cara memperkuatnya itu kan teknikal sekali ya. Nanti masyarakat kan tadi itu jadi prinsip pengobatannya itu lubangnya ditutup, dinding yang lemah itu diperkuat gitu. Itu prinsip pengobatan dari hernia. Jadi tindakan satu-satunya ya harus dioperasi. Ya. Dioperasi. Nah, kalau untuk penanganannya berarti kalau misalkan untuk pria dan wanita ini sebenarnya sama aja nggak sih dok? Beda? Sama. Jadi lubangnya ditutup, dinding yang lemah diperkuat. Itu saja. Dok, kalau misalkan antara perempuan dan laki-laki nih dok, yang lebih sering dan lebih rentan sebenarnya, apa sama aja sebenarnya? Atau ada yang lebih rentan antara perempuan dan laki-laki ini untuk terkena hernia ini? Pertanyaannya ini ya jadi pinter banget Rikinya gitu. Jadi benar ya, bagus pertanyaannya. Jadi kan balik ya, simpel sih jawabnya ya. Jadi kan yang paling sering beraktivitas berat siapa?
laki-laki toh. Jadi secara statistik laki-laki lebih banyak terkena hernia dibanding pada wanita secara statistik gitu ya. Oleh kenapa? Oleh karena laki-laki lebih terpapar, lebih sering melakukan aktivitas yang lebih berat dibanding wanita. Itu saja ya. Oke, memang ini penyebabnya berarti karena aktivitas fisik lebih banyak ya dok ya. Ya. Dari selain itu mungkin karena bawaan lahir Ya, tadi. jadi yang perlu diingat itu tadi jangan nanti muncul benjolan lipat paha pada wanita. Masyarakat berpikir bahwa wanita tidak bisa terkena hernia. Sama, wanita, laki-laki, anak laki-laki wanita, anak laki-laki pria tetap bisa menderita usus turun atau hernia kan gitu ya. Sama, ya. Tapi secara statistik laki-laki lebih tinggi angka kejadiannya. Mungkin karena orang awam nih dok, biasanya kan mungkin di Ya. podcast kan banyak laki-laki nih, jadi Ya. tadi wanita belum tentu bisa terkena, tapi ternyata bisa ya. Bisa, dok, ya, gitu. bisa, Kalau bisa. dengan tadi ada aktivitas fisik yang berat dan juga mungkin siapa tahu bawaan lahir. Iya. Nah, seperti itu. Dok, ada tindakan pencegahan juga nggak sih dok? Apalagi nih sahabat BTV mungkin yang sedang menyaksikan kita memang aktivitasnya berat. Iya. Nah, berarti ada tindakan pencegahan juga nggak sih dok? Kalau secara spesifik sekali kan sulit dibilang ya spesifik bahwa apabila satu ini ya kita tidak bisa terkena hernia gitu ya. Tetapi yang paling jelas sekali misalnya apa ya, pada masyarakat mungkin di Bengkulu banyak petani sawit atau karet ya. Ya mengangkat beban itu jangan dipaksa sekali gitu kan. Tetapi kan itu tidak juga suatu hal yang pasti. Jadi penyebabnya bahwa beban berat pasti terkena hernia tidak. Jadi pencegahan secara spesifik sekali untuk tidak terjadi hernia tidak. Misalnya olahraga, ya batasinlah olahraga. Ya jangan boleh olahraga itu kan ada waktu misalnya rest day ya, apa istilah orang, ada hari istirahat gitu. Ya, tapi apakah itu menjamin dia tidak terkena hernia? Tidak. Misalnya tadi pada penyakit kronis batuk yang lama, ya cepat-cepat diobatin batuknya ya. Pada prostat yang sulit buang air kecil, cepat-cepat dilancarkan buang air kecilnya gitu. Itu saja. Nah dok, terkadang nih kan kalau masyarakat kita nih kadang seperti tadi ya dok, ada benjolan nih, ternyata hilang timbul juga. Jadi ketika sudah hilang ya sudah tidak diperiksakan. Seperti itu. Nah sebenarnya nih harus kita periksakan ketika dalam kondisi yang seperti apa nih dok? Apakah sudah mungkin dalam jangka waktu sudah berapa bulan ini dok? Ya. Gitu. Atau seperti apa? Tidak ada jangka seperti itu. Jadi pesannya kepada masyarakat, pesan pendidikannya kepada masyarakat ya apabila ada benjolan itu Langsung. sesegera mungkin untuk mengkonsultasikannya kepada tenaga kesehatan toh. Iya. Ya, apakah itu sekarang kan bisa ke bidan desa, bisa ke puskesmas ya. Kan sekarang sudah hampir semua desa ya. Atau bisa juga langsung ke rumah sakit, ke poli bedah. Nah, ke poliklinik bedah ya. Itu saja. Ya kadang kan masyarakatnya apalagi tidak disertai nyeri dok, Ya. jadi sering diabaikan. Ya, banyak sekali sehingga kadang masyarakat itu datang sudah hernianya besar banget dia biasa itu. Nah, Benar. Nah, ya itulah tugas kita untuk memberi edukasi Iya. kepada masyarakat toh. betul. Nah. Karena itu nih kita mengedukasi masyarakat agar mungkin ini karena kesehatan investasi jangka panjang ya Ya. dok ya. Jadi Ya. jangan mungkin ada keluhan-keluhan yang mungkin dianggap ringan, apalagi tidak disertai dengan nyeri, ini sering sekali diabaikan. Akhirnya sudah bahaya nih. Ya itu tadi betul. ya biar dia bisa turun nggak bisa masuk lagi ya, itu yang paling kita takutkan sekali. Oke, baik. Nah, nanti abis ini saya masih ada pertanyaan lagi Silakan. dok ya. Kita Ya, rehat lagi silakan. sejenak, masih Oke. ada satu kesempatan lagi untuk berbincang-bincang tentunya. Sana BTV kita rehat dulu sejenak, ada yang mau lewat yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kesehatan. Sahabat BTV kembali lagi di obrolan kesehatan, masih di segmen terakhir nih dok. Ya, Nanti mungkin silakan. ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga untuk sahabat BTV. Kita lanjut lagi berbincang-bincang. Dok, tapi kalau untuk hernia ini atau turun usus ini itu pasti dengan tindakan bedah dok untuk penanganannya? Ya. Oh, Ya. oke, pasti ya. Satu-satunya untuk menutup lubang dan memperkuatnya tadi harus melalui tindakan Bedah. operasi, ya, tindakan bedah. Baik. Nah ini kadang kan masyarakat umum yang mungkin masih sangat awam ya dok Ya. ya. Kadang kan turun beruk kita urut aja udah Ya. tuh selesai, akan sembuh seperti itu. Nah itu sebenarnya nggak bisa ya dok ya. Jadi memang harus ada penanganan medis dengan operasi. Ya justru itu lebih berbahaya kan.
Kan sekarang dia akan datang ke pengobatan tradisional karena turun kan. Iya. Sementara yang turun itu adalah usus. Usus itu kan lembut sekali. Ya, kadang-kadang itu akibat urut, usus itu menjadi pecah. Ya, itu sangat mengancam nyawa sekali dan itu sering kita temukan gitu. Jadi begitu habis diurut, justru perutnya menjadi gembung ya. Harus cepat kita operasi. Kadang-kadang tidak terkejar lagi ya. Jadi tindakan diurut itu sebaiknya jangan dilakukan lah ya. Sebaiknya kita pesankan seperti itu karena kalau kita bilang harus begini kan untuk masyarakat kan mungkin jauh ya dia. Dia tetap akan ya namanya minta pertolongan tuh. Tapi sebaiknya jangan dilakukan pengurutan pada penderita-penderita yang menderita usus turun itu. Dia takut karena ini akan menjadi lebih ini lagi ya dok ya. Ya, memperparah keadaan itu ya. Gitu. Jadi untuk sana BETV mungkin yang memang sudah mulai merasakan ada gejala-gejalanya segera diperiksakan ya dok. Segera diperiksakan saja gitu ya. Iya. Apalagi kan sekarang ya fasilitas kesehatan kan sudah lebih ramai ya, sudah lebih banyak kan. Apabila juga akan dilakukan tindakan operasi, kan dokter akan berkonsultasi dulu kan, ngomong dulu dengan orang tua. Saya yang tidak ujuk-ujuk pasien itu datang langsung masuk, nggak begitu ya, dong. Ya kan ada gitu. konsultasi tetap juga. begitu. Dokter juga akan mengedukasi dulu mengedukasi ya, dok, ya? supaya juga ada kepercayaan antara dokter dengan pasien kan. Itu wajib itu udah standar di dalam dunia kedokteran. Edukasi dulu mungkin tadi penyebabnya seperti apa Ya. dan sebagainya ya dok Iya. Nah apalagi ini penyakit-penyakit ataupun yang seperti yang satu ini kan tidak disertai nyeri, sering sekali diabaikan dan dianggap mungkin oh ini biasa gitu di masyarakat seperti itu karena based on case mungkin banyak juga dan sering sekali terjadi ya dok ya di masyarakat sering diabaikan juga. Sering diabaikan terutama pada penderita turun usus pada wanita ya. Karena pada wanita itu benjolannya kadang-kadang tidak sebesar pada ya sering seperti itu, apalagi ya maaf kalau wanita tua kadang kan sudah banyak lemak di perutnya ya. Jadi dia tidak sadar itu kalau tidak terlatih banget tangan tenaga kesehatan untuk merabanya, dia tidak akan menemukan itu gitu. Iya, hati-hati gitu. Baik. Nah, dok katanya sekarang tuh banyak juga pengobatan dan lainnya dok. Tadi ada urut ya dok ya. Dan katanya ini informasinya banyak juga ada celana lah yang tersebar yang bisa dibeli dengan bebas. Nah itu sebenarnya ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Nggak boleh juga. Celana hernia itu kan sekedar untuk menahan, gitu. Menahan supaya usus itu tidak turun ya. Untuk sementara kan memberi kenyamanan kepada penderita kan Ki. Tetapi untuk definitif, untuk seterusnya kan tidak bisa. Untuk terapi definitifnya, terapinya yang bisa memberikan penyembuhannya tetap harus dilakukan tindakan operasi ya. Untuk sementara mereka itu nggak nyaman, mungkin masih ragu, ya kita tidak bisa melarang juga untuk mereka membeli dari celana hernia itu. Tapi itu tidak akan menyembuhkan, tidak. Tetap tidak, bukan tindakan penyembuhan. Bukan tindakan penyembuhan, hanya untuk mencegah saja ya. Dok, tapi kalau untuk belakangan ini sudah ada jurnal atau mungkin penelitian lainnya tidak terkait dengan hernia ini, atau mungkin tindakan penyembuhan lainnya? Hernia ini kalau dihitung di dalam sejarah kedokteran kan sudah memang dari dulu ya, sudah lama sekali. Dan yang justru berkembang bukan tindakan dari operasinya, operasi tetap ya, tapi teknik operasinya sekarang ada yang melalui laparoskopi namanya ya, laparoskopi. Jadi dengan sayatan kecil saja. Ada di Bengkulu ada tidak? Ada seperti itu ya. Kemudian ada juga namanya memakai apa istilah masyarakat itu, memakai jaring. Memakai mesh istilahnya, itu adalah untuk memperkuat tadi, ya akan memberikan hasil yang lebih baik, ya itu kan secara teknikal toh, tetapi prinsipnya tetap harus bisa dilakukan operasi, tetap harus dilakukan operasi gitu. Oke, jadi pengembangannya dengan teknik operasinya ya dengan teknik operasi dan peralatan yang dipakai untuk memperkuat dinding itu. Dulu hanya dijahit saja, sekarang sudah ada alat untuk memperkuat itu sehingga hasil daripada operasi itu lebih bagus dibanding yang dulu. Wah, itu saja. Dok, satu pertanyaan terakhir dok, pesan-pesannya dok, ketika misalkan pasien hernia ini sudah melakukan bedah, sudah melakukan operasi, bisa terjadi berulang nggak dok? Bisa kembali terkena hernia? Ya,
angka rekarensi, angka kekambuhan pada hernia tetap ada ya. Itu yang tadi bagus pertanyaannya ya. Apabila kita melakukan operasi pada hernia dengan metode yang lama yang saya bilang tadi, 20%, jadi 20% dari penderita itu akan tetap kambuh. Ya, siapapun itu yang mengerjakan. Jadi kalau 100 orang 20. Tapi dengan tadi itu pemakaian alat jaring ya atau hernia mesh namanya, secara statistik angka kekambuhannya ada 5%. Jadi tetap ada. Jadi lebih kecil ya. Lebih kecil dengan metode operasi yang baru. Jadi tetap ada kemungkinan hernia itu tetap akan kambuh 5%, ya kan? Apalagi kalau misalkan tidak ada pencegahan tadi ada Ya, tetap tapi melakukan aktivitas ya, yang tapi kan kita berdoa ya mudah-mudahan jangan kan. Iya. Tetapi kalau ditanya ada tidak, secara statistik 5% dengan teknologi yang bagus yang sekarang tetap akan bisa muncul kembali hernianya. Itu saja. Kemungkinannya kecil ya dok Ya. Seperti itu. Ya. Baik-baik. Oke dokter, karena keterbatasan waktu ya, Ya, dok ya. oke. Terima kasih. Makasih. Terima kasih banyak hari ini sudah mau berbincang-bincang. Ini mengedukasi saya dan mengedukasi Sana BETV yang ada di rumah juga tentunya. Karena ini mungkin banyak sekali terjadi dok kasus seperti ini di masyarakat ya dan Ya, terakhir juga ya di masyarakat itu 4,7% dari populasi. Jadi kalau ada 100 orang penduduk berarti ada 5 orang menderita hernia. Ya, kita genapkan 5% lah ya. Secara statistiknya 4,7% dari populasi gitu. Dikatakan begitu di literatur ya. Jadi kalau 100 orang masyarakat 5 orang pasti ya. Jadi kasusnya termasuk kasus yang banyak dan biasa itu ya. Dan sering diabaikan nih dok. Sering sayangnya diabaikan. seperti itu. Ya. Sekali lagi ini untuk mengedukasi masyarakat juga. Nah sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dokter dari dokter juga, silakan. Ya itu tadi, yang pertama kenali gejalanya dari hernia itu, ada benjolan, dan satu lagi yang paling penting ya cepat untuk mendatangi daripada fasilitas kesehatan ya, kenali gejala dan temukan tempat, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Semoga bisa membantu kita temukan hernia lebih dini sehingga bisa kita lakukan operasi juga yang lebih baik. Dan biasanya satu lagi supaya masyarakat lebih tahu, perawatan operasi hernia di rumah sakit ya biasanya cuma 1 hari saja ya, maksimal 2 hari. Jadi tidak terlalu lama dia stay di rumah sakit, tidak. Itu saja sih. Ya, terima kasih ya. Pemulihannya cepat ya dok. Pemulihannya cepat. Terima kasih sekali lagi dokter. Hari ini sudah mau berbincang-bincang bersama saya di tengah kesibukannya dan sudah mengedukasi saya dan juga Sana BETV yang ada di rumah. Terima kasih. Nah, dan juga Sana BETV terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan edisi kali ini dan semoga tayangan kami tetap menjadi tayangan yang informatif dan juga selalu menjadi hiburan yang menarik untuk Sana BETV. Tonton dimanapun berada. Saya Ricky Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.